Perkenalkan, nama saya Alumni Adrian Susilo Putro dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya mendapatkan tugas tentang pengertian teknologi web beserta komponen-komponen pendukungnya. Teknologi web adalah teknologi yang berhubungan dengan antarmuka untuk menjembatani server web dan klien mereka. Teknologi web mencakup bahasa markup, bahasa pemrograman, dan standar untuk mengidentifikasi dokumen serta tampilan. Jendela browser juga termasuk dalam teknologi web. Browser adalah sebuah jendela untuk melihat internet. Cara kerja web browser yaitu dengan menghubungkan internet melalui modem atau melalui server untuk mesin remote, meminta dokumen atau halaman tertentu, kemudian memformat dokumen yang mereka terima untuk bisa dilihat di komputer. Komponen-komponen pendukung teknologi web yang pertama, ada content management. Ialah perangkat lunak sistem komputer atau web-based yang memungkinkan penerbitan, pengeditan, dan modifikasi konten, serta pemeliharaan situs dari suatu halaman pusat. CMS menyediakan koleksi prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola alur kerja dalam suatu lingkungan yang kolaboratif. Contohnya WordPress, Joomla, Drupal, Blogger, Vibleting, dan lain-lain. Yang kedua, server-side programming language ialah jenis pemrograman web di mana semua sintaks dan perintah program yang diberikan akan dijalankan atau diproses di web server. Kemudian hasilnya dikirimkan ke browser pengguna dalam bentuk HTML biasa. Contohnya PHP, ASP.NET, Java, Cold Fusion, Perl, Ruby, dan Python. Yang ketiga, client-side programming language ialah jenis pemrograman web di mana semua sintaks dan perintah program dijalankan di web browser, sehingga ketika klien meminta dokumen yang mengandung skrip tersebut akan diambil dari web server, kemudian dijalankan di web browser yang bersangkutan. Contohnya JavaScript, Flash, Silverlight, Java. Yang keempat, JavaScript libraries ialah kumpulan kode atau fungsi JavaScript yang siap pakai sehingga mempermudah dan mempercepat kita dalam membuat kode JavaScript. Contohnya jQuery, Mutus, Prototype, ASP.NET Ajax, Script Apollo US, dan lain-lain. Yang kelima, markup language ialah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah web atau page. Contohnya XHTML dan HTML. Yang keenam, karakter encodings ialah tabel dalam font atau sistem komputer yang memetakan kode karakter mesin. Contohnya UTF-8, ISO 88591, Windows 1251, GB2312, SIFT-JIS, Windows 1252, GBK, Windows 1256, ISO 88592, EUC-JP. Yang ketujuh, image file format ialah fasilitas pada halaman web yang digunakan untuk menyimpan dan menampilkan gambar. Contohnya JPEG, PNG, GIF, BMP, ISO, dan SVG. Yang kedelapan, site elements ialah fitur dalam website di mana digunakan menampilkan layout, edit, atau tata letak. Contoh CSS, compression, cookies, etak, IPv6, SPDY, dan frameset. Yang kesembilan, SSL Certificate Authorities ialah sertifikat digital yang diterbitkan oleh suatu lembaga kepada perusahaan atau individu melalui proses verifikasi untuk tujuan keamanan. Contohnya Symantec Group, Komodo, GoDaddy Group, Global Sign, Entrust, Statcom, DigiCert, Verizon, Unizeto, Secomtrust, Trustwave, Swiss Sign, dan lain-lain. Dan yang ke-10, Social Widget ialah kode portable, biasanya di HTML, JavaScript, atau Adobe Flash yang dipasang, diinstal, atau sederhananya copy paste pada suatu halaman web atau sosial media yang memiliki suatu fungsi tertentu dan menjadi suatu bagian dalam halaman web tersebut. Contohnya Facebook, Google Plus One, Twitter, Etis, Sharedist, Pinterest, LinkedIn, StumbleUpon, Baidu Share, Dig, Delicious, Reddit, dan lain-lain. Dan yang terakhir, 11, web server ialah software yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien via browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Contoh Apache, Microsoft IIS, Nginx, Lightspeed, Google Server, Tomcat, LikeTTPD, IBM Server, Yahoo Traffic Server, Oracle Server, Zope, Resin, dan Zeus. Itu saja hasil ringkasan dari saya. Terima kasih.